Halo semuanya, ketemu lagi di YouTube channel saya. Oke, kembali lagi kita akan membahas tentang algoritma dan pemrograman dasar. Ya, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu algoritma ya, mulai dari bagaimana cara eh, membuatnya gitu ya. Lalu juga kita sudah membahas pemrograman mulai dari apa itu program, bahasa pemrograman ya, compiler, interpreter gitu ya. Kita sudah membahas semua di video-video sebelumnya. Nah, kali ini di video ini kita akan membahas, nah kita akan mulai nih, akan memulai pemrograman gitu ya. Namun ada yang harus kita siapkan dalam melakukan pemrograman. Nah, apa saja yang harus kita siapkan gitu ya? Oke, yang pertama yang harus kita siapkan, pertama pastinya, komputer kita ya, spesifikasinya apa saja gitu ya. Nah, yang pertama, pastikan teman-teman memiliki prosesor yang cukup cepat ya. Teman-teman bisa menggunakan AMD Ryzen ataupun Intel gitu ya, bebas gitu ya. Pastikan, teman-teman prosesornya cukup cepat gitu. Lalu, dari sisi RAM-nya minimal teman-teman menggunakan 4 giga ya. Namun disarankan ya, dari saya teman-teman menggunakan, RAM yang memiliki kapasitas, 8 giga ke atas gitu ya, untuk kelancaran ya, multitasking ya gitu ya. Dan juga pastikan teman-teman memiliki penyimpanan yang cukup. Ya jadi, teman-teman, pastikan memiliki hard disk ya, yang cukup besar ya, gitu. Lalu sistem operasinya teman-teman bisa menggunakan Windows, macOS, ataupun Linux ya, sesuai teman-teman kebiasaannya pakai sistem operasi apa gitu ya, bebas gitu. Enaknya pakai apa gitu. Lalu yang kedua yang harus kita siapkan adalah text editor atau IDE-nya gitu. Nah, text editor atau IDE ini merupakan alat atau software untuk kita menuliskan kodingan-kodingan kita, untuk menuliskan bahasa pemrograman kita gitu ya. Nah, Eee, apa sih bedanya text editor dengan IDE gitu? Nah, kalau text editor ini dirancang hanya untuk menulis dan mengedit teks aja ya, termasuk kode sumber kita gitu yang nanti kita akan tulis gitu. Nah, contohnya apa? Kalau misalkan di Windows itu ada bawaannya ada Notepad gitu ya, lalu ada Notepad++, ada Visual Studio Code gitu, Sublime, Atom, dan lain-lain gitu. Masih banyak lagi ya editor, yang teman-teman bisa gunakan gitu. Lalu kalau IDE gitu ya, IDE ini dirancang untuk, mempermudah proses pengembangan perangkat lunak ya. Biasanya dia udah include kalau kita install IDE ini udah include, editornya, ada debugger-nya, compiler, dan lain-lain gitu ya. Contohnya apa, PyCharm kalau kita mau, eee, me apa, melakukan pemrograman menggunakan Python ya, ada IntelliJ IDE gitu ya, lalu ada Eclipse dan lain-lain gitu ya. Nah, di sini teman-teman boleh mau pakai yang mana, nyamannya mau pakai yang mana gitu. Namun kalau misalkan teman-teman mengikuti saya, biasanya saya menggunakan Visual Studio Code. Visual Studio Code ini relatif ringan ya, ringan dan juga kita bisa custom plugin-plugin apa yang kita bisa install, yang kita bisa gunakan untuk pemrograman gitu. Jadi kalau teman-teman ingin mengikuti saya dalam pembelajaran ini, teman-teman bisa menggunakan Visual Studio Code. Tapi kalau teman-teman nyaman dengan yang sudah ada, misalnya, "Oh, saya pakai Sublime," silahkan gitu ya. Oke, lalu yang ketiga, yang harus kita siap adalah compiler atau interpreternya gitu ya. Nah, misalkan, kita udah bahas nih compiler sama interpreter di video-video sebelumnya, tapi kalau teman-teman masih bingung apa itu compiler atau interpreter, silahkan disimak lagi di video saya sebelumnya untuk tentang pembahasan compiler dan interpreter ini. Oke, misalkan kalau kita misalkan, mau belajar bahasa pemrograman C atau C++, biasanya menggunakan GCC di Linux dan Mac atau MinGW ya di Windows gitu. Jadi, eee, ini adalah compiler untuk C dan C++. Lalu Java, kita harus install Java Development Kit-nya atau JDK-nya gitu ya untuk compiler dan interpreternya. Nah, kalau Python atau beberapa bahasa pemrograman lain biasanya kalau kita install, eee, di komputer kita atau kita saat mengunduh lalu kita install, ini biasanya sudah include, ada interpreternya gitu. Jadi kita tidak perlu install interpreter atau compilernya gitu ya. Nah ini yang kita harus siapkan. Nah, lalu yang keempat,
kita butuh software-software lokal ya, ataupun browser. Nah, biasanya ini digunakan kalau kita mau melakukan pengembangan web atau kita mau bikin aplikasi web, kita harus siapkan browser dan juga software server lokalnya, gitu ya. Nah, contohnya misalkan software server lokal itu apa? XAMPP, WAM, MAM, LAM, dan lain-lainnya gitu ya. Teman-teman bebas tergantung ini eh, OS-nya gitu ya. Kalau teman-teman menggunakan Linux bisa pakai LAM atau MAM gitu ya. Kalau di macOS juga bisa pakai MAM gitu. Kalau di Windows bisa pakai XAMPP ataupun WAM gitu. Bebas tergantung teman-teman pakai OS-nya apa. Gitu. Nah, itu adalah software untuk server lokalnya gitu. Lalu browsernya disarankan digunakan menggunakan yang modern ya, atau browser modern ya, seperti Google Chrome, Mozilla, atau Safari, dan lain-lain gitu ya. Nah, itu untuk dari sisi software server lokal dan browser. Lalu lain-lainnya, teman-teman pastikan memiliki koneksi internet karena beberapa pemrograman itu kalau misalkan contoh misalkan kita mau belajar Python gitu ya, ada beberapa library atau pustaka yang kita harus download dulu kita menggunakan koneksi internet gitu ya. Lalu package manager itu nanti kita akan bahas package manager apa. Teman-teman bisa menggunakan pip, npm, composer gitu ya, tergantung bahasa pemrogramannya. Lalu ada sistem version control ya, Git ya. Kalau yang berbasis platformnya teman-teman bisa menggunakan GitHub, GitLab, atau Bitbucket gitu ya. Nanti kita akan bahas terpisah deh eh, untuk sistem version control ini maupun package manager gitu. Ini kalau misalkan dari pemrograman dasar yang sekarang-sekarang mungkin ini belum belum eh, belum kita pakai banyak gitu ya. Gitu. Nanti kita pakai untuk yang level intermediate atau advance-nya gitu ya. Nah, itu adalah yang harus kita siapkan jika kita ingin melakukan pemrograman. Jadi pastikan semuanya sudah siap di komputer teman-teman. Jika sudah siap, di next video kita akan mulai pemrograman. Mungkin nanti kita akan bahas yang pertama bahasa pemrograman yang kita akan bahas yaitu Python. Jadi pastikan teman-teman subscribe, nyalakan loncengnya untuk uh, update terus gitu ya, agar tidak tertinggal materi-materi yang akan saya sampaikan di YouTube channel ini. Terima kasih, selamat belajar semuanya.